God is in control. Segala sesuatunya dalam kontrol Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan dan berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa semoga keadaan Bapak dan Ibu bersama dengan seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati penuh dengan sukacita. Tanpa terasa sudah lebih dari 1,5 bulan kondisi COVID-19 sejak melanda di Indonesia di awal Maret dan masih terus berlanjut. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berhenti. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ada yang memprediksi paling cepat setelah Lebaran, bahkan ada yang bilang Agustus, dan sebagian ada yang bilang mungkin bisa sampai akhir tahun. Dan pemerintah sudah menyarankan setiap warga negara untuk melakukan social atau physical distancing dan sering cuci tangan, jaga kesehatan, dan juga memakai masker apabila kita memang benar-benar harus keluar rumah. Kalau tidak perlu sama sekali, lebih baik stay at home. Terus banyak dari kita yang bertanya-tanya, sampai kapan kondisi ini akan berakhir? Sampai kapan kita bisa tenang? Dan banyak sudah merasakan kekhawatiran. Sebagai seorang manusia, khawatir itu manusiawi. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat di firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 bagian A. Saya bacakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya garis bawahi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Dan di Yeremia pasal 28 ayat 11b dikatakan bahwa tentang rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Demikian sebaliknya, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah penuh damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Saya teringat di tahun 1995, pada saat saya baru 1 tahun menikah, saya ingin menyaksikan pada Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu kami tinggal di perumahan daerah Karawaci. Daerahnya di tahun 95 masih sepi, tidak banyak fasilitas yang bisa kita nikmati. Baru dibuka Mall Lipo Karawaci dan tidak semua toko buka. Bahkan rumah sakit pun belum ada. Saat itu istri saya sudah hamil dan ada satu kekhawatiran dari kami berdua adalah jarak dari rumah ke rumah sakit terdekat pada saat itu ada di Modern Land yang jaraknya lumayan karena kami hanya punya kendaraan motor. Dan kami punya harapan tentunya. Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Tuhan pasti merencanakan yang terbaik bagi kami. Misalnya, pada saat mau melahirkan, kita percaya saat itu proses untuk melahirkannya itu mungkin di waktu siang, sehingga kami bisa berangkat ke rumah sakit dan tidak terburu-buru. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Ternyata ketuban istri saya pecah di tengah malam. Saat itu kami tinggal berdua dengan seorang pembantu. Tidak ada orang tua, tidak ada siapapun yang menemani kami. Kami masih baru menikah. Kami tidak mengerti apa itu ketuban pecah. Pada saat kejadian, kami panik, sangat panik saat itu. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi, karena banyak air yang keluar. Segera, itu tengah malam jam 1. Apa yang harus saya lakukan? Jujur, saya kebingungan. Karena tengah malam, zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, segala sesuatu kita bisa pakai Gojek, kita bisa pakai Grab. Zaman itu, handphone saja jarang, komunikasi saja terbatas. Jadi tengah malam, saya kebingungan naik motor keluar kompleks. Saya keliling-keliling untuk mencari taksi. Sampai di satu persimpangan, saya bingung, mau ke arah mana? Saya mau lurus, saya mau ke kiri, saya mau ke kanan. Terus saya digerakkan untuk lurus ke satu perumahan Perumnas yang termasuk daerah yang cukup sepi. Nah, pada saat saya naik jembatan, saya turun ke bawah. Dari jauh saya melihat ada cahaya lampu mobil. Terus saya dekatin. Ternyata itu adalah taksi. Dan sebelum saya bertanya, abang taksinya menanyakan kepada saya, "Pak, di mana jalan untuk keluar dari kompleks?" Wow. Ternyata Tuhan mengirim taksi nyasar ke dalam kompleks dan tidak bisa keluar. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Singkat cerita, kami bisa
mendapatkan taksi dan membawa istri untuk melahirkan di rumah sakit. Jujur saya hampir mau nangis perasaan pada saat itu. Hampir tidak bisa percaya dalam kondisi keadaan tengah malam, sepi. Rancangan Tuhan bukan rancangan kami, bukan rancangan kita. Tuhan sudah tahu kapan hal itu akan terjadi dan Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Dari kesaksian yang saya ceritakan tadi, menjelaskan kepada kita bahwa God is in control. Segala sesuatunya dalam kontrol Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam pengendalian Tuhan. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Saya bacakan kembali, ada ayat firman Tuhan di Matius 6 ayat 34 tentang jangan khawatir. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu sekalian, dampak virus corona memang sangat menakutkan. Banyak dari kita khawatir akan hari besok, khawatir akan pekerjaan kita, khawatir akan usaha kita, khawatir dalam banyak hal. Bahkan anak sekolah pun khawatir. Tetapi firman Tuhan hari ini, Tuhan berbicara kepada kita semua, tidak usah khawatir, karena semuanya di dalam kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pesan yang Engkau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, ajar kami sehingga kami mengerti dan kami tidak perlu khawatir bahwa masa depan ada di tangan-Mu. Dan Engkau berkuasa untuk merencanakan dan merancangkan segala sesuatu yang terbaik, masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan penuh perlindungan bagi kami semua. Berkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Pelindungan, kuasa, dan urapan dari-Mu menjauhkan kami dari segala sakit penyakit dan melindungi setiap perjalanan kami dan hidup kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.